Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu aksi korporasi yaitu buyback atau membeli kembali saham perusahaan. Siapa yang membeli kembali? Jadi misalnya ada PT ABC, dia menjual sahamnya ke publik. Nah, saham-saham yang dijual ke publik itu bisa dibeli kembali oleh PT-nya itu sendiri. Nah, aksi ini dikenal dengan nama buyback. Nah, apa dampak buyback terhadap laporan keuangan dan apa juga dampaknya terhadap valuasi saham? Untuk lebih lengkapnya kita lihat sebagai berikut ini. Jadi untuk mengetahui buyback, pertama-tama kita harus memahami tentang struktur pemegang saham. Biasanya kalau kita buka RTI, kita buka laporan keuangan, mungkin lebih gampang lihat di RTI ya. Eh, itu struktur pemegang saham seperti ini ya. Ada pendiri, biasanya ada huruf P-nya, bukan pendiri sih lebih tepat, pengendali ya. Makanya disebut dengan PSP, pemegang saham pengendali. Kalau Anda buka di RTI ada kata P-nya, artinya pihak itu adalah pihak yang mengendalikan perusahaan. Misalnya 60 lembar, kadang-kadang ada persentasenya 60%. Kemudian masyarakat 40.000, ya kalau totalnya 100 jadi 40%. Nah, kadang-kadang yang nama pemegang saham yang ini juga muncul nama. Nah, nama-nama yang muncul tuh biasanya kalau satu, dia itu direksi atau komisaris. Jadi direksi atau komisaris dimunculkan. Kemudian afiliasi daripada pemegang saham pengendali, karena kadang-kadang pengendalinya PT-nya nggak satu tapi ada dua gitu. Nah, dua-duanya sama punya pengendali, dua-duanya ada P gitu. Nah, kadang-kadang ada juga orang-orang yang bukan orang sih, pihak lah ya, karena itu bisa orang, bisa badan hukum. Badan hukum misalnya PT gitu ya, yang dia bukan pengendali perusahaan, tapi memiliki kepemilikan saham di atas 5%. Namanya juga muncul. Nah, tapi kalau secara umum ya seperti ini. Pendiri, ya, kemudian masyarakat. Total berapa? Nah, kemudian asumsi, ya, sekali lagi asumsi, laba bersih tahun ini adalah 50 juta. Kemudian dari 100.000 lembar saham beredar, earning per share itu adalah 50 juta bagi 100.000, dapatlah EPS 500 rupiah. Ya. Jadi EPS itu adalah net income atau laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi bukan saham milik masyarakat ya, tapi total lembar sahamnya. Sorry, saya koreksi. Jadi EPS itu adalah laba bersih dibagi dengan total lembar saham. Nah, katakan dengan laba 50 juta, kemudian perusahaan memperhatikan, wah, ternyata harga saham turun terus nih. Padahal prospek perusahaan bagus, labanya tahun depan diperkirakan bisa lebih bagus daripada tahun ini, sehingga atas pertimbangan itu perusahaan memutuskan kalau masyarakat tidak bisa menghargai saham perusahaan saya, ya udah saya beli aja sendiri. Dari mana uangnya? Dari kas internal gitu. Nah, dalam buyback itu ada 3 pihak gitu ya. Ada PSP, misalnya pengendali PT ABC adalah si Rudi misalnya. Jadi Rudi ini adalah pemegang saham pengendali. Ada masyarakat, ada PT ABC. Ya. Jadi PT ABC ini memang dikendalikan oleh PSP. Misalnya saya Rudi. Tapi sebenarnya pemegang saham perusahaan itu nggak cuma saya, ada masyarakat juga gitu. Cuma bedanya mereka minoritas ya. Kenapa? Karena mungkin saya punya 60%. Kalaupun Anda tidak setuju dengan saya punya kebijakan, ya kalau di voting tetap menang saya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika buyback dilakukan, siapa yang melakukannya? Apakah PSP, apakah masyarakat, apakah perusahaan? Buyback itu tidak dilakukan oleh PSP. Ya. Jadi walaupun saya yang mengendalikan perusahaan, contohnya gitu ya, tapi ketika ada istilah buyback, bukan saya yang beli saham dari masyarakat. Apakah masyarakat yang melakukan buyback? Oh, bukan. Kalau masyarakat bukan buyback namanya. Masyarakat ya buy and sell biasa. Dalam hal ini adalah perusahaannya. Jadi PT ABC yang dimiliki oleh saya 60%, masyarakat 40%, sehingga ini kepemilikan bersama. Nah, PT ini punya kas. Kasnya PT bukan kasnya saya, karena itu dua yang terpisah. Nah, kas inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk membuyback sahamnya sendiri. Ya, jadi bukan dari kocek si PSP-nya.
Nah, misalkan ya perusahaan melakukan buyback 5.000 lembar, maka strukturnya akan menjadi sebagai berikut. 60.000 lembar tetap saham pendiri karena bukan dari koceknya dia. Masyarakat belinya biasanya dari masyarakat. Dari tadinya 40.000 jadi 35. Nah, 5.000 ini dicatat sebagai saham treasury atau treasury stocks gitu ya. Totalnya tetap 100.000. Nah, kemudian dalam menghitung EPS atau laba bersih per saham, tadi kan untung 50 juta ya, dibagi dengan 100.000 saham beredar. Kalau misalkan terjadi pembelian saham treasury, maka ini bukan dibagi dengan 100.000 lembar, tapi 95.000 lembar. Jadi lembar sahamnya tetap 100.000, tapi ini yang digunakan ya itu mengeksklud saham treasury. Jadi kalau ada transaksi, ada buyback, saham treasury ini dikeluarkan dari perhitungan EPS ya. Yang tadinya 50 juta bagi 100.000 dapat 500, sekarang 50 juta bagi 95.000 itu dapat 526. Nah, buyback saham 5.000 lembar saham ini akan meningkatkan EPS ya. Jadi labanya sama, tapi earning per share-nya dari 500 jadi 526. Nah, kalau misalkan dia tadinya dari laba 50 juta ini mau bagi dividen 10 juta, tadinya ya dengan skema awal 10 juta itu dibagi 100.000, yaitu per saham dapat 100. Tapi karena ada buyback sehingga berkurang, maka 10 juta dibagi 95.000, 105. Nah, jadi buyback itu dapat meningkatkan EPS dan DPS perusahaan. DPS itu dividen per share. Ya. Nah, jadi kalau bisa diringkas ya, buyback itu adalah terhadap laporan keuangan ya, meningkatkan earning per share, meningkatkan dividen per share. Yang mungkin saya tidak cantumkan di sini, mengurangi perhitungan total lembar saham. Ya. Nah, kalau misalkan secara teori, kalau EPS dan DPS naik ya, berarti tadinya 500 jadi 526, 100 jadi 105. Secara valuasi, Bapak Ibu, ya, itu berarti sahamnya semakin murah. Nah, apakah kalau valuasi saham murah, investor akan berbondong-bondong membeli case by case? Ada investor yang pendekatannya value. Kalau dia lihat saham murah, prospeknya bagus, dia beli. Ada juga perusahaan yang mungkin pendekatannya bukan value, tapi ngikutin news atau apa. Kalau nggak ada news, teknikalnya nggak ada pola, nggak ada apa, ya sudah mungkin dia tidak buy juga. Cuman secara valuasi, ini akan menjadi saham yang semakin murah, sehingga bagi investor yang pendekatannya value, akan lebih memperhatikan saham ini. Ya. Nah, bagaimana dengan treasury stock 5.000 lembar yang dibeli ini? Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Jadi saham treasury ini menjadi aset bagi perusahaan. Namanya aset kan, jadi dia bisa jual kembali. Ya, dia bisa bagikan ke karyawan dan manajemen sebagai ESOP. ESOP itu Employee Stock Ownership Program. Bisa juga dihilangkan dari peredaran. Jadi misalnya dia memutuskan, udahlah daripada ini 5.000 nanti dijual lagi, sehingga yang tadinya bagi 95.000 balik ke 100.000 lagi, benar-benar dihilangkan ya. Jadi ada 3 mekanisme. Dia jual kembali ke market, dia kasih ke karyawan, basically sama, cuma bedanya kasih ke orang sendiri, atau yang terakhir dia hilangkan dari peredaran. Nah, ini semua ada mekanismenya. Nah, kalau di dalam peraturan POJK, saham treasury yang disimpan itu paling lama disimpan 3 tahun, dan kemudian setelah 3 tahun itu emiten wajib menjualnya dalam waktu 2 tahun. Ya, jadi bacanya agak bingung juga. Simpannya paling lama 3 tahun, dan setelah 3 tahun wajib menjualnya dalam waktu 2 tahun. Kenapa ada istilah seperti ini? Ya, karena treasury stock itu belum tentu bisa terjual sekaligus. Jadi bisa dijual perlahan gitu, bisa juga dijual sekaligus kalau dia misalnya likuiditasnya bagus. Nah, kemudian harga ketika jual itu harus minimal sama dengan harga yang dibeli. Ya, jadi misalnya saya beli di harga 1.000, jualnya nggak boleh di bawah 1.000, minimal sama seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya mau beli kembali buyback, ini ceritanya di awal ya, perusahaan mau buyback, aturannya juga ada. Kita mesti mengumumkan dulu, misalnya mau buyback berapa, kemudian buybacknya berapa persen dari saham perusahaan, harga buybacknya itu berapa, gitu ya.
Nah, alasan melakukan buyback apa? Kemudian buyback itu bisa perusahaan melakukan sendiri melalui orang finance-nya. Bisa juga perusahaan tuh menunjuk misalnya sekuritas. Jadi dia menunjuk advisor, sekuritas PTA, sekuritas PTB. Ya, kadang-kadang financial advisor dari luar negeri gitu ya, untuk mengeksekusi transaksi itu. Jadi pembeliannya kadang-kadang tidak dijalankan oleh perusahaan karena perusahaan percayakan kepada pihak ketiga. Nah, semua itu diatur dalam POJK 30 2017 dan saat ini sedang dalam proses revisi karena mau ada beberapa tambahan ketentuan. Nah, buyback itu menunjukkan bahwa perusahaan yakin harga sahamnya di bawah nilai wajar dan memang biasanya dilakukan waktu harganya sedang turun dalam gitu. Cuma turun dalamnya itu relatif ya, turun dalam posisi 6 bulan terakhir atau turun dalam posisi 3 tahun terakhir. Nah, itu kembali ke masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan harus merasa itu di bawah harga wajar dan cash perusahaan sangat besar. Ya. Biasanya kalau cash perusahaan sangat besar, kenapa Pak nggak dibagikan sebagai dividen saja? Ya, bisa dibagikan sebagai dividen atau mungkin dia hitung-hitungan. Dia buyback dulu dengan dividen yang sama, dividen per share-nya lebih tinggi. Itu juga salah satu opsi. Ya, dan kemudian perusahaan yang menyimpan treasury stock suatu saat kalau harganya naik bisa dia jual kembali untuk kebutuhan dana perusahaan. Ya, jadi ini semua kembali ke aksi korporasi yang ditentukan oleh manajemen. Nah, meski demikian kita harus pahami bahwa harga saham yang sedang turun dalam berarti memang sedang banyak sentimen negatif dan belum tentu akan naik dalam waktu dekat. Jadi kalau kita ingin menjadikan buyback sebagai acuan investasi, sebaiknya memperhatikan resiko tersebut. Jadi belum tentu kalau di buyback pasti naik. Bisa aja habis buyback malah jatuh terus gitu kan. Dan apakah kita bisa punya horizon investasi 3 tahun dan 2 tahun tadi? Kalau cuma pikirannya beli terus minggu depan mau jual, ya sebaiknya bisa menggunakan metode analisis yang lebih jangka pendek. Demikian penjelasan tentang dampak buyback terhadap laporan keuangan dan valuasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.